Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Rahman Nurhaliza dengan NPM 212151042 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Filsafat dan Sejarah Matematika dengan judul Hakikat Berpikir Kritis Matematis dan Motivasi Belajar. Yang pertama ada definisi berpikir kritis matematis. Yang pertama itu ada menurut Krulik dan Rudnick tahun 1993 bahwa definisi berpikir kritis matematis adalah mengelompokkan, mengorganisasi, mengingat, dan menganalisis informasi yang diperlukan, menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Kemudian yang kedua ada menurut Glaser tahun 2001. Berpikir kritis matematis memuat kemampuan dan disposisi yang dikombinasikan dengan pengetahuan awal, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengakses situasi matematik yang tidak biasa secara reflektif. Kemudian yang ketiga ada menurut Stephen tahun 1991 memberikan definisi berpikir kritis matematis sebagai berpikir dengan benar untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dan reliabel. Berpikir kritis matematis merupakan berpikir menggunakan penalaran, berpikir reflektif, bertanggung jawab, dan expert dalam berpikir. Selanjutnya ada definisi motivasi belajar. Yang pertama ada menurut Sardiman tahun 2018 adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua, menurut Uno tahun 2017 mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Kemudian yang ketiga, dan menurut Setin tahun 2015 mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah pemelihara atau pembimbing perilaku serta kekuatan bawaan dari siswa. Ada indikator berpikir kritis matematis. Yang pertama, mengidentifikasi fokus masalah, pertanyaan, dan kesimpulan. Lalu yang kedua, ada menganalisis argumen. Yang ketiga, bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi atau tantangan. Yang keempat, mengidentifikasi istilah keputusan dan menangani sesuai alasan. Yang kelima, mengamati dan menilai laporan observasi. Yang keenam, menyimpulkan dan menilai keputusan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan alasan tanpa membiarkan ketidaksepakatan atau keraguan yang mengganggu pikiran. Selanjutnya ada cara berpikir kritis. Cara berpikir kritis pada dasarnya datang dari dalam diri seseorang. Dengan mengembangkan cara berpikir kritis ini, tentu saja bisa membantu seseorang untuk dapat menjadi pribadi yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan atau juga mencari penyelesaian pada suatu masalah. Di bawah ini merupakan cara berpikir kritis adalah yang pertama itu ada selalu berpikir dengan kepala dingin. Lalu yang kedua, tidak mendahulukan emosi dibandingkan logika. Lalu yang ketiga, selalu berpikir tentang seluruh kemungkinan yang terjadi. Dan yang keempat, selalu siap dengan apa yang harus dihadapi serta menanggung resikonya. Dan yang terakhir, yang kelima, mengambil keputusan itu dengan berdasarkan data yang faktual serta bersifat fakta. Kemudian ada manfaat dari berpikir kritis. Tujuan berpikir kritis yakni untuk dapat menguji suatu pendapat atau juga ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau juga pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh adanya kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adapun beberapa manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama itu berpikir kritis mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, berpikir kritis dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, berpikir kritis dapat membedakan antara fakta dan opini. Dan yang keempat, berpikir kritis ini membantu kita untuk dapat tetap tenang sekalipun dalam masalah yang sulit. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Menurut Makmum tahun 2003, ada 8 indikator penting untuk mengukur motivasi belajar, yaitu durasi belajar,
frekuensi belajar, persistensi pada kegiatan belajar, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan, devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, tingkat kualifikasi prestasi atau produk atau output yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan, dan arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi belajar. Menurut Kellers tahun 1987A sampai 1987B dalam Feng dan Walsh tahun 2016, peningkatan motivasi belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada perhatian, yaitu guru perlu mempertahankan perhatian dalam kaitannya dengan materi ajar. Kemudian yang kedua ada relevansi, yaitu guru dapat menjabarkan tujuan pembelajaran dan relevansinya di masa mendatang. Yang ketiga yaitu ada keyakinan, yaitu guru perlu membangun kepercayaan diri siswa dalam belajar dalam menggapai keberhasilan. Dan yang keempat ada kepuasan, yaitu guru memperkuat kepuasan belajar siswa baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, dalam proses pembelajaran, guru pun disarankan untuk menggunakan beragam alat multimedia yang dapat meningkatkan partisipasi serta perhatian siswa dan berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru harus memberikan perhatian pada keseluruhan proses pembelajaran, mulai dari mengenali karakteristik siswa, pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang didesain dengan baik, sampai dengan pemberian komplement bagi para siswa. Kemudian ada manfaat motivasi belajar. Yang pertama itu menumbuhkan semangat belajar. Dengan adanya motivasi, maka seorang siswa akan memiliki dorongan untuk terus belajar dan mencapai apa yang dicita-citakan. Motivasi yang bisa dilakukan orang tua yaitu dengan menjanjikan hadiah apabila anaknya meraih suatu prestasi. Yang kedua, hilangkan jenuh. Karena jenuh menjadi penyakit yang membahayakan masa depan. Apabila seorang siswa merasa jenuh, maka siswa tersebut akan berhenti untuk belajar hal baru. Yang ketiga ada mengejar mimpi. Semua siswa pasti memiliki mimpi yang berbeda-beda, namun semua mimpi harus dikejar dengan usaha yang keras. Belajar dengan serius menjadi salah satu upaya untuk mengejar mimpi. Namun mengejar mimpi bukanlah hal yang mudah, karena akan ada banyak hambatan yang menghadang. Kemudian yang keempat, ada menumbuhkan optimis. Dengan selalu optimis dalam mengejar mimpi, maka siswa akan terus semangat belajar untuk gapai masa depan. Untuk stabilkan optimisme, maka peran keluarga sangatlah penting. Dan yang kelima, ada pantang menyerah. Salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa pantang menyerah pada siswa, sehingga siswa akan tetap semangat dalam berbagai kondisi. Untuk mencapai cita-cita pasti akan banyak rintangan yang menghadang, dan belajar menjadi kegiatan yang harus dilakukan karena menjadi modal untuk menjalani kehidupan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.